Rasulullah SAW fa'akbaruhu faqala humul ladzina la yastaqun wa la yaktahun wa la yatatayyarun wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Faqama Ukasha bin Ihsan radhiyallahu anhu faqala Allah an yaj'alani minhum qala anta minhum thumma qala rajulun akhar faqala Allah an yaj'alani minhum faqala sabaqaka biha Ukasha. Ini setelah selesai membaca ini ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita bagian dari orang-orang yang diberi wajah ceria, karena hadis itu kalau dibacakan kemudian orangnya mau menghafalkan ya, kemudian menyampaikannya, itu Nabi mendoakan Allah mudah-mudahan Allah memberikan wajah yang ceria, berseri-seri ya. Dan tentunya waktu membaca itu memang pakai lisan Arabnya gitu. Karena Nabi menyebutkan dalam bentuk laqad barang siapa yang dia mendengar maqalati ucapanku dan dia menjaga dan dia menyampaikan kepada orang yang disampaikan kepadanya. Yang terkadang yang mendengar hadir itu bisa lebih pakai dibandingkan yang menyampaikan, atau yang menyampaikan juga sepaket dari orang yang mendengar. Nah, ini dari Husain bin Abi Rahman, ini seorang tabi'ut tabi'in ya. Artinya kalau tabi'ut tabi'in ini muridnya tabi'in ya, muridnya tabi'in ya. Kalau tabi'in itu muridnya sahabat, sahabat muridnya Rasulullah SAW. Jadi agama itu memang dari dulu nukilan-nukilan, dan ilmu Islam itu Masya Allah nukilan-nukilannya benar-benar terjaga. Makanya ada istilah ilmu mustalah hadis. Kenapa di Injil itu yang riwayat Markus, riwayat Yohanes, riwayat apalagi itu ya, Ignatius, di sana tidak ada ilmu tentang riwayat tersebut. Makanya tahu-tahu Nabi bisa jadi anaknya Allah. Ini bedanya ilmu Islam. Ilmu Islam benar-benar dijaga, entah itu ucapan Rasulullah ya, apalagi firman Allah ya, firman Allah. Bahkan manakala kita membaca amin saja di dalam firman Allah, tatkala kita membaca Al-Fatihah kan disunahkan membaca amin baik di dalam sholat maupun di luar sholat ya. Itu ada yang bacanya amin cuma 2 harokat, maknya matobi. Tapi ada yang mengatakan boleh untuk 2 ketuk, 4 ketuk, 6 ketuk menurut jalur periwayatan bacaan Warsh. Ya, bacaan Warsh boleh amin. Memangnya nggak mesti amin, tidak ada masalah. Ya, sehingga tidak perlu perdebatkan gitu. Yang paling penting itu bareng imam. Kalau imamnya amin pendek itu ikut pendek. Tapi kalau panjang ikut panjang saja supaya bareng sama imam ya, supaya bareng sama imam. Tapi kalau imamnya panjang atau dia pendek, bareng sama imam kan kurang sempurna. Nah, ini pembahasan fikih sebenarnya. Dari Husain bin Abi Rahman, beliau berkata, saya sedang di sisi Sa'id bin Jubair, di seorang tabi'in, murid dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala. Saya sedang berada di sisi Sa'id bin Jubair. Kemudian tahu-tahu beliau mengatakan, siapa di antara kalian yang melihat bintang jatuh tadi malam? Ya, tadi malam. Maka aku pun berkata, saya. Ya, saya. Tadi malam itu biasanya sebelum duhur. Beritanya tidak malam, ini peristiwanya berarti sebelum duhur. Karena kalau setelah duhur itu sudah maknanya ams, kemarin dalam bahasa Arab. Ya, barihah itu sebelum duhur. Jadi malam sebelum duhur itu namanya al-barihah, jadi tadi malam. Tapi kalau al-ams, kemarin, itu setelah duhur, setelah matahari zawal. Ya. Maka aku pun berkata, saya. Ya, di antara orang-orang yang disitu dan mengatakan saya. Kemudian aku berkata, adapun sesungguhnya saya bangun itu melihat bintang itu, lam aku di sholatin, tapi aku tidak sholat. Ya, aku itu tidak sholat karena itu terjadinya di sepertiga malam terakhir. Ya. Namun aku bangun itu karena aku tersengat, ya, lipat kaki 1000. Ini termasuk dari bentuk kehati-hatian orang-orang dahulu.
Ini termasuk dari ikhlas sih, dari bentuk keikhlasan mereka tidak suka diduga melebihi kadarnya. Ya, nah ini bedanya dengan kita. Ya, bahkan ada orang yang kadang pengen diduga melebihi kedudukannya, itu sengaja dia pakai kendaraan atau pakai baju layaknya jenderal. Ya, karena dengan seperti itu dia akan dapat privilege di mana-mana, padahal jenderal gadungan gitu. Nah seperti itu. Apalagi ini menyangkut masalah kesolehan, ya, tentang ketaatan kepada Allah, ya, sehingga hendaknya kita seperti ini, jangan suka diduga melebihi kadar kita, ya. Wallahu ta'ala. Walaupun kita juga punya kewajiban untuk menutup aib kita, ya, untuk menutup aib kita. Sampai sebagian ulama itu mendoakan, ya Allah ampunilah orang-orang yang menduga diriku melebihi daripada keadaan. Itu sampai mereka yang berdoa seperti itu supaya orang itu tidak juga melebihi keadaan. Ya, padahal itu menduga, apalagi sampai mengucapkan Rasulullah SAW itu beliau adalah itu beliau itu sayyid, orang yang punya sayyidah itu kepemimpinan, dan kepemimpinannya itu tinggi kalau dikatakan itu sayyidah itu. Makanya yang dikatakan sayyid oleh Nabi itu dulu adalah Sa'ad bin Mu'adz, qumu ila sayyidikum, ya, berdirilah kalian untuk memuliakan sayyid kalian. Karena waktu itu Nabi menunjuk Sa'ad bin Mu'adz sebagai hakim. Hakim itu keputusannya mengikat. Sampai pada waktu ditunjuk oleh Nabi sebagai hakim, Nabi kemudian menyatakan putuskanlah. Ya, sampai waktu itu Sa'ad bin Mu'adz sempat ragu gitu. Bagaimana dia memutuskan sementara di situ ada Rasulullah SAW. Maka beliau kemudian bertanya, apakah keputusan itu berlaku sekalipun kepada Anda ya Rasul? Maka Nabi mengatakan sekalipun kepada saya, mengikat. Ya, makanya sering ada istilah hakim itu wakil. Dan sampai dikatakan seperti itu, kalau seperti itu, makanya di peradilan itu sudah tidak ada opsi kecuali dilaksanakan. Misalnya di pengadilan agama, hukum tentang masalah cerai, suami istri, suaminya meyakini ini kayaknya cerai, istrinya kayaknya belum, gitu ya. Kemudian mereka datang ke pengadilan dan ditanya dengan berbagai macam rincian-rincian, mengucapkan sedang marah atau tidak, ya, mengucapkannya dengan atas kesadaran atau tidak. Kemudian biasanya suami Anda sering ngomong dikit-dikit cerai dan tidak gitu. Itu nanti berkaitan dengan keputusan hakim. Keputusan hakim. Nah, kemudian dengan data-data itu hakim menetapkan cerai. Maka tidak bisa dengan suami istri. Itu kan pendapatnya hakim. Hakim berdasarkan pendapat ini, saya punya pendapat lain. Tidak boleh. Tidak boleh. Kalau sudah sampai hakim, ya, itu tidak diperbolehkan. Sudah tidak ada kecuali itu mesti dilakukan. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah, karena begitu tingginya kedudukan hakim itu seperti itu, berarti kan dosa dan maka Nabi bisa mengatakan qumu ila sayyidikum, berdirilah kalian untuk memuliakan sayyid kalian. Sayyid ini dalam rangka untuk menyebut sebagai lakop, atau sebenarnya ini untuk menyebut sebagai sebuah kedudukan, ya, karena setelah itu tidak ada yang memanggil Sa'ad bin Mu'adz dengan sayyid Sa'ad bin Mu'adz, tidak ada. Berarti ini adalah tentang kedudukan yang diembannya saat itu, ya, kedudukan yang diemban saat itu, ya. Sementara kalau Nabi alaihi salatu wasallam jelas beliau ini dia kan utusan Allah Subhanahu wa taala, berarti kan dia lebih sayyid dibandingkan Sa'ad bin Mu'adz. Tatkala kemudian ada sahabat yang mengatakan anta sayyiduna wa anta, dan
ibnu sayyidina. Engkau adalah pemimpin kami dan engkau anak pemimpin kami. Dalam riwayat yang lain dengan anta khairuna. Engkau adalah orang terbaik di antara kami dan engkau adalah orang anak dari orang terbaik di tengah kami. Apa kata Nabi? Beliau kata as-sayyid wallahu ta'ala. Nanti dalam kitabnya ada di babnya sendiri. Sayyid itu dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan walaupun beliau punya kedudukan itu, tetapi masalahnya Allah pernah menyebut memberi gelar Nabi Sayyid enggak? Enggak. Gelar untuk Nabi itu Nabiullah dan Rasulullah. Gelar yang disematkan oleh Allah itu Abduhu, hamba Allah. Ya, makanya tatkala Nabi memerintahkan kepada kita, sebutlah saya Abdullah wa Rasuluhu, hamba Allah dan Rasulnya. Hamba Allah artinya bahwa beliau alaihi salatu wasallam seperti diri kita. Semua makhluk itu kan hamba Allah. Tetapi dari sisi kedudukan, dia ini punya risalah, dia utusan Allah, maka disebut Rasulullah. Adapun kalau misalnya beliau disebut dengan Sayyid, ya, dengan Sayyid, itu pada diri beliau ada, sayyidah itu ada, kedudukan tinggi itu ada. Tapi biasanya Sayyid itu kaitannya memiliki, misalnya memiliki kerajaan, memiliki dunia, memiliki yang besar. Orang-orang kemudian memuliakan beliau, orang yang punya sayyidah tadi dari sisi itu gitu. Ya, beda kalau risalah. Risalah itu mutlak kaitannya dengan amanah Allah Ta'ala untuk menjadi Rasul. Ya, mutlak. Ya, kemudian ubudiyah, keadaan beliau hamba itu juga kedudukan yang sepantasnya. Siapapun orangnya, seperti apapun kedudukannya, dia hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada sebutan terbaik untuk Rasulullah SAW dibandingkan Rasulullah dan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau misalnya kita sebut Sayyid, itu sebenarnya juga mengurangi kedudukan Rasulullah. Karena Sayyid sama Rasul tinggian Rasul. Ya. Ya, walaupun itu kita tidak mengatakan haram, ya, tapi katakan khilaful aula, dijelaskan oleh para ulama, menyelisih hal yang lebih utama. Ya. Sehingga kita merasa mantap kalau menyebutkan Rasul. Makanya kalau para sahabat panggil dia Rasulullah, ya Nabi Allah, wahai Rasulullah, wahai utusan Allah, wahai Nabi Allah. Tatkala mereka ada yang menggelari Nabi dengan anta sayyiduna, as-sayyid Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mau boleh disebut dengan itu. Ya, Allah Ta'ala. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun diriku ini tersengat, ya, kalajengking atau semacam kalajengking itu apa? Lipat, kaki 1000, bosok sebenarnya kelabang gitu ya, kelabang ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari peristiwa ini menunjukkan bahwa ya, racun dari binatang itu kalau kemudian seorang menceritakan, ya, tentu ini adalah menceritakan musibah atau menceritakan sebab dia bangun, itu adalah perkara mubah. Manakala di dalam menceritakan tersebut tidak ada unsur berkeluh kesah, ya, tidak ada unsur berkeluh kesah. Yang itu sekedar mengabarkan, ya, bahkan dulu Bunda Aisyah itu mengatakan marusah gitu, waduh, kepalaku sakit gitu. Itu Nabi juga waktu itu Nabi sedang sakit, beliau ngikat kepalanya. Sama, marusah, saya juga kepalanya sakit. Ya, sekedar mengkhabarkan dan bukan berkeluh kesah, itu adalah hal yang diperbolehkan. Ya, kalau fama sonata, lalu setelah kami bangun tadi kena sengatan lipat, apa yang kamu lakukan? Maka beliau mengatakan irtato itu, aku mencari perutnya. Irtato itu maknanya istarto itu, aku meminta rupiah. Ya. Kemudian ditanya waktu itu oleh Sa'id bin Jubair, "Fa mahamalaka ala dzalik?"
Loh, kamu mencari ruqyah, meminta ruqyah sama orang yang bisa meruqyah, ruqyah dengan bacaan ayat, menyebut nama-nama sifat-sifat Allah, itu yang menjadi alasan kamu mendorong kamu melakukan itu apa? Bahasa lainnya di masyarakat dalil mundi gitu. Kadang kan sekarang kalau ada orang misalnya nyampaikan kisah-kisah gak benar, kalau misalnya ngumpuli istri malam Senin rebesen, kalau malam ini nanti celemer, waktu ditanya dalilnya tersinggung. Sementara salaf biasa seperti ini. Loh, kamu kayak gitu dalilmu apa gitu? Ya, bahasanya fama hamalaka ala dzalik, yang dorong kamu melakukan itu apa? Sebenarnya kalau jawabnya itu misalnya loroy, kan tidak apa-apa ya? Tidak apa-apa, sakit ya? Bukan masalah sakitnya kok datangi perutnya itu, nyari perutnya itu kenapa gitu? Ya, maka guru aku mengatakan hadisun hadatsana As-Sa'bi, satu hadis yang mana As-Sa'bi ini seorang tabi'in besar, ya, itu telah menceritakan kepada kami, meriwayatkan hadis kepada kami. Kemudian Sa'id bin Jubair ngejar lagi, "Mama ada satu." Nah, Sa'bi nyampaikan hadis kepada kamu. Hadisnya apa? Dikejar lagi gitu. Ya. Ini karena ini kan ulama, muridnya ulama, jadi ditanya itu biasa gitu. Makanya orang kalau belajar takosus gitu, belajar takosus dikejar sampai kayak gitu. Orang kalau misalnya belajar konsultasi untuk nulis disertasi doktoral, itu ditanyain terus itu. Tanya begini, kamu nulis begini. Jadi kebanyakan itu presentasi. Jadi sebelum diuji itu memang promotornya itu benar-benar sudah tahu kemampuan dia. Ya, promotor itu belajar lanjutan itu seperti itu. Ya. Jadi sampai hal-hal yang detail itu ditanya. Ya. Dan dalam agama Islam juga seperti ini. Ya, seperti ini makanya saya pernah punya guru itu untuk belajar menyelesaikan beberapa kitab. Ya, suatu saat dia melanjutkan belajar lagi pada Syekh Asistri Hafidhullah Ta'ala. Kita ini sudah selesai kitab ini, kemudian dia bertanya, kamu sudah hafal Quran belum? Lama belum ya Syekh, salah satu guru saya hafal Quran, hafalkan Quran dulu, nanti kalau udah hafal Quran ngadep saya lagi, sampai pulang ke Indonesia cerita sama saya gitu, nggak ngadep lagi ya, sampai pulang ke Indonesia. Nah, beliau hafalannya ya sebenarnya cukup banyak, ada sekitar hampir 20 juz setahu saya, tapi mau belum hafal Quran gitu. Karena biasanya kalau kamu udah hafal Quran dites dites lagi, presentasi lagi ya gitu. Emang ilmu seperti itu. Bapak hadasan, ya, apa yang dia ceritakan kepada Qul hadatsana an Buraidah Ibnu Husain anak Ukam telah menceritakan kepada kami, ya, dari Buraidah Ibnu Husain. Artinya siapa yang menceritakan? Sa'bi menceritakan kepada kami datang dari Buraidah Ibnu Husain. Ini seorang sahabat yang dia meninggal di masa wafat di masa Abu Bakar Siddiq di ayam Riddah, hari-hari Riddah, perang yang menumpas orang-orang tidak mau bayar zakat. Dan beliau adalah orang yang menyaksikan perang Badar. Beliau termasuk ashabikun al-awal, orang-orang awal masuk Islam. Ini adalah siapa? Buraidah Ibnu Husain. Dia mengatakan la ru'yata illa min ainin aw hummatin. Tidak ada ru'yah kecuali ru'yah dari ain. Ain itu pandangan mata orang hasad sampai menyebabkan musibah, ya. Atau tidak ada ru'yah kecuali dari humah itu sering diartikan demam. Tapi demam yang muncul karena racun yang masuk dalam tubuh. Di mana lipan itu kalau dia gigit ada racun, tubuh membela diri, muncul demam. Sebenarnya dari demamnya itu atau dari racunnya, mau dibahasakan ruqyah dari demamnya ataupun dibahasakan ruqyah dari racunnya, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau dikatakan tidak ada ruqyah
Berarti ruqyah itu cuma ada dua bentuk, yaitu ruqyah dari air atau dari rumah. Tetapi diterangkan oleh para ulama bahwa la ruqyata itu yang dinafikan oleh Nabi adalah kesempurnaannya, afdolnya, ya. Karena kalau dikatakan ini penafian mutlak, peniadaan yang sempurna, berarti tidak ada ruqyah kecuali dua ini. Artinya ruqyah selainnya tidak boleh. Tapi di sini adalah nafyul kamal atau nafyul afdol, penafian afdol, sehingga artinya tidak ada ruqyah yang lebih utama, lebih afdol kecuali ruqyah dari air dan dari ataupun dari humah, yaitu demam ataupun racun. Sehingga ruqyah pada yang lainnya boleh tidak? Boleh, gitu. Boleh kan? Saya pernah meruqyah sendiri gitu, karena ketabrak hartok. Ya, saya waktu itu sedang kerja bakti di Bantul, gempa bumi Bantul. Pas jadwal saya mau beli madu atau beli pulang kencang karena harus segera kloter setelah duhur kan masih kerja bakti. Itu ditabrak hartok, terlempar sejauh 7 meter. Sini motornya ke sana, ininya kena trotoar kan ada bahwa itu sudah kayak nggak punya apa nih, punggung nggak punya, helmnya gelap-gelap pakai helm cakil jadi pecah dari sini. Ini ngantem bis yang digunakan untuk nanam pohon yang weird gitu, itu pecah dari sini. Alhamdulillah ini pas helmnya di sini yang kena, itu nggak kena helm habis ini gitu. Habis ya. Dan waktu itu karena sore hari malam harinya itu penerimaan santri, akhirnya dia kan minta dibawa ke PKU saja begini-begini, dan saya mau pulang aja. Jadi saya ke mana, motor di servis mereka, saya kemudian ke Bantul, ya saya dijemput teman, kemudian diantarkan pulang, malamnya itu santri kan datang, ya. Dan saya masih ingat waktu itu, itu bangun pertama kali kan dari saya bangun itu kayak ditusuk besi panas, kalau geser 5 cm ini 4 atau 5 cm. Ustaz saya suruh lihat, di mana ini kok tidak ada, geser dikit, di sini gitu. Ya, itu alhamdulillah ada dokter waktu itu ngasih obat, ya, ada perawat juga ngasih obat, ya. Tapi nggak punya uang waktu itu, belum ada BPJS. Tanya biaya operasinya, ini 30 juta. Waduh, uang dari langit gitu. Kemudian karena saya pernah belajar kitab Al-Adkar, belajar kitab Tufal Dhakirin, ada seorang sahabat yang sejak masuk Islam sakit tidak sembuh-sembuh. Kemudian Nabi mengajarkan untuk meruqyah dirinya sendiri, baca bismillah 3 kali sama Allahumma ini a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir 7 kali sambil letakkan tangan di. Wah, ini kalau diletakkan tuh belakangnya kayak orang hamil gitu, bodi banget ya. Itu saya meruqyah, itu hampir 6 bulan. Tidur begitu bangun ya ruqyah, ya. Nanti kalau ruqyah sampai ngantuk, sampai tidur bangun lagi ruqyah terus. Itu hanya dalam sepekan kimpes. Dan kemudian pertama kali setelah 2 pekan itu bisa duduk, tapi duduknya 5 menit. Lama-lama duduknya 10 menit, kayak duduknya begini. Udah bisa begini, sakit betul gitu. Saya ruqyah terus. Kemudian setelah 6 bulan saya ruqyah, waktu itu saya sering ada kajian, menemui guru saya di Solo untuk ikut daurah kitab punyanya Ali Imam Al-Rajuli, kitab Syariah dan Bulbul Maram. Saya bilang sama Ustaz yang naik motor di depan saya, tak coba dari mana, dari Wates sampai Solo, alhamdulillah nggak sakit, sudah bisa duduk 4 jam, 5 jam. Dan saya pas itu saya datang ke dokter saraf, juga beberapa ahli saraf, dicek, kok bisa normal? Ya,
saya nggak bisa jawab. Ya. Itulah salah satu dari, karena memang tubuh kita itu kan sebenarnya makhluknya Allah. Kapan dibacakan, jangankan tubuh kita, gunung saja bisa hancur. Tetapi masalahnya ya, kita kalau baca sekali belum yakin, dua kali nggak yakin. Kalau saya dihitung itu jumlahnya berapa ribu, saya nggak tahu, mau nggak hitung. Ya, 3 kali, kemudian 7 kali. Tapi juga mungkin waktu itu bisa yakin, kenapa? Karena waktu itu tidak punya uang. Ada uang cuma dikit, cuma bisa untuk bangun tempat kamar mandi. Karena waktu itu kan kamar mandi masih satu, santrinya mulai banyak. Jadi iya kira, nah itu sudah saya siapkan uang, nggak banyak, saya masih ingat 1.500.000. Wes bentuknya seadanya gitu. Ya, karena mereka maksa untuk ikut. Ya, itu antara berobat 1.500.000 itu nilainya sudah ada nilainya kan. Ini faedahnya untuk saya, tapi kalau untuk kamar mandi santri, ini penuntut ilmu dia akan dapat fasilitas yang mereka jumlahnya ada sekitar 20 orang. Kalau saya cuma saya sendiri. Waktu itu ada beberapa teman yang mengatakan berangkat aja ke rumah sakit. Istri mengatakan, wis pindah Bapak, yang penting memikirkan santri nanti yang ngajar siapa, karena ngajarnya sambil berbaring. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai selesai waktu itu ya, saya sampaikan kepada mereka. Kemudian waktu istri saya sudah mengatakan demikian, kamu rela kalau saya cacat, nanti bubuk begini dan bubuknya begini ya misalnya, tidak apa-apa cacat, udah risiko cacat tidak apa-apa. Ternyata biru ya sampai sekarang seger-meger, nggak ada cacatnya. Itu wallahi, ini kisah benar-benar kisah nyata, keagungan dari ruqyah, bukan ruqyah orang lain, tapi ruqyah dirinya sendiri. Allah Ta'ala. Ini saja yang bisa disampaikan. Besok kita lanjutkan penjelasan dari kitab ini. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.